Selamat datang. 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 Selamat datang di podcast Cerita Orang Dalam. Ya, selamat pagi, siang, sore, malam. Selamat datang di podcast Cerita Orang Dalam. Balik lagi, akhirnya kita pakai Zoom karena narsumnya lagi di luar kota. Nih, tapi serunya adalah nih kita sangat cerah sekali ya. Saya pakai baju ini apa ya, kuning apa orange. Willnya narsumnya lagi pakai baju ungu. Ya kenalin, ini ada orang yang berkecimpung yang sempat rame di Twitter, di medsos gitu, yang banyak belain. Ada Will dari Plus Jakarta. Halo Will. Hai Mas Nov, hai teman-teman semua. Halo. Nah ini kita ngobrol santai aja sama Will nih, ngomongin Plus Jakarta yang ternyata banyak ya yang kangen, yang mendukung dan membela gitu kan. Sebenarnya tapi sebelum kita ngomongin Plus Jakarta ya, gue pengen tahu dulu nih sebenarnya awal mula Will akhirnya berkecimpung gitu ngurusin Plus Jakarta tuh awal mulanya dari mana sih? Oke. Kalau awal mula sebenarnya itu gegara kebetulan tuh masalah COVID deh di zaman itu. Terus berarti baru ngurus itu 2020-an ya? 2020-an, benar Mas, 2020-an. Terus kayak di COVID gitu, terus kayak mikir gue ngapain ya gitu, gabut. Terus tiba-tiba lagi mulai tertarik sama kerelawanan. Kayak intinya di luar lagi ada program relawan apa kali ya, coba cari-carilah gitu. Terus cerita tiba-tiba temanku ada yang ngusul, ngirim DM gitu, nih ada nih gitu. Terus gue dibuka relawan Plus Jakarta gelombang pertama. Apalagi saya rasa kayak ini apa ya, gue nggak tahu karena kan di situ tulus gitu, maksudnya kayak nggak dijelasin ini tuh apa, ini gimana, cuman kayak ya udahlah gas aja. Akhirnya nyemplung deh ke sini. Oke. Tapi kalau berarti awalnya adalah promo. Tapi Will ini warga Jakarta atau bukan? Iya, gue warga Jakarta asli. Oke. Berarti dari awal tuh ini ya, tapi bukan ini kan ya, kan seringkali kalau dibilang nih kalau Plus Jakarta nih orangnya Anies nih, berarti tapi dari dulu enggak ya, bukan relawan ya. Enggak, ini simply gara-gara bener-bener di IG aja kirim. Oke. Berarti dulu belum pernah ada kenal Anies dan segala macam, belum inilah ya? Belum sama sekali. Oke, daftar terus akhirnya diterima untuk ngurusin berarti sebagai. Untuk ngurusin, waktu itu jadi jurnalis. Oh, awalnya jurnalis berarti ya. Terus lama-lama berkembangnya tuh gimana tuh? Akhirnya sampai ngurusin dari Plus Jakarta itu sendiri. Waktu itu gara-gara kan lo jurnalis nih, terus kan udah jalan 3 bulan, setiap bulan ketemu orang-orang hebat, ada Kak Marsha, Kak Dedi, sebagainya. Dan keterlibatannya tuh begitu terbangun gitu di situ. Jadi kayak diajak terus nih, gue pribadi diajak terus yang kayak gimana ya ke depannya mau ngapain ya, seperti apa ya gitu. Akhirnya dari yang kepikir cuma pengen bertahan 3 bulan, lalu lanjut terus. Ya, mulai bantu ngurusin, mulai bantu kayak berpikir, gimana kalau misalnya kita buka gelombang kedua, ketiga, dan seterusnya sampai sekarang udah gelombang ke-9. Gitu. Oke. Tapi berarti kalau gue tarik, berarti dari awalnya sebenarnya kalau bayangan lu pas masuk itu Plus Jakarta tuh apa sih? Maksudnya pas awalnya seperti apa, terus akhirnya berkembang jadi kayak gimana sih? Nah, ini menarik. Jadi awalnya kepikirnya tuh ini cuma media doang, Mas. Gue ngeliat kan ada relawan jurnalis ya. Gue pikir kayak, ini paling media nih, karena ada jurnalis, ada content writer, sama kalau nggak salah sosial media strategis gitu. Jadi mungkin media online tentang Jakarta gitu. Which kayak kalau di lingkup jurnalistik kan agak menarik ya, karena jarang banget ada relawan tentang media kayak gitu. Terus lambat laun baru dikenalin kayak, ini city branding gitu. Terus kayak itu satu hal yang dimana gue pikir, ini city branding ngapain ya dibuat-buat ya gitu. Awalnya begitu kayak, ini buat apa ya? Terus akhirnya dijelasin kan, ini city branding buat gunanya ini semacamnya. Terus kayak lama-lama gerak dan kenal misalnya gimana pertumbuhan sekarang itu bermula ketika kita berpikir awalnya apakah kita mau hanya sampai di media aja yang cuma ngeinformasiin atau sampai ke aksinya. Akhirnya berkembang jadi wadah aktivasi dan sekarang bergerak kayak apakah mau digerakkan terus atau gimana? Akhirnya gerak terus sekarang. Oke. Berarti awalnya adalah, tapi sebenarnya kalau di dasarnya berarti Plus Jakarta itu bisa dibilang tadi ya city branding, tapi awal-awal kita bisa bilang ngetes dulu lah sebagai media, akhirnya berkembang gitu ya. Benar, karena awalnya dipikirnya cuma jadi media tuh, kayak ngeinformasiin tentang cerita kolaborasi di Jakarta dan sebagainya gitu. Tapi lambat laun karena kayak ketika kita ada relawan sendiri di dalamnya, atau kita sebut kawan kolaborasi ya, itu di dalamnya sendiri tuh mulai berpikir kayak,
apakah kita hanya mau sampai menginformasikan atau justru mau coba bikin itu punya dampak gitu, punya influence ke orang-orang lain gitu. That's why kita mulai gerak ke arah kolaborasinya, supaya karena orang mikir gini, kayak, oh ini mah cuma jargon aja, lu ngomong kolaborasi, 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 kayak gak ada aksinya sama aja cuma jargon kan, gitu. Oke. Karena dites dan ditantang itu, entah itu dari masyarakat, entah itu dari lingkungan sekitar kawan kolaborasinya, ya akhirnya kedorong deh buat kita bikin aktivasi. Nah, menarik nih. Berarti kan ya itu ya slogannya awal katanya adalah Jakarta Kota Kolaborasi. Nah, sebenarnya kalau ide gagasan awalnya itu seperti apa sih sebenarnya kalau Plus Jakarta mungkin banyak yang belum tahu nih. Kenapa akhirnya dipilih kata Plus Jakarta dan kenapa akhirnya ada kata Jakarta Kota Kolaborasi ini? Mungkin kalau buat ngejawab detailnya banget bukan aku ya, karena aku bukan foundernya. Tapi karena sebagai orang utama, waktu itu kecipratan lah informasi-informasinya ya. Kenapa namanya Jakarta Kolaborasi? Menurut pemaknaanku, karena kita didasari pada perspektif kalau lu pengen ngebangun kota, lu nggak bisa nunjuk satu orang aja, yang satu pihak yang disuruh gitu. Nih lu kerjain dong, ini kan urusannya si ini, urusan itu segala macamnya. Mau pemerintah ya? Termasuk dulu saya juga tipe-tipe kayak gitu tuh, Mas. Saya kira-kira, oh ini pemerintah nih yang salah nih kalau misalnya jalan di depan rumah gua tuh jalan rusak tuh pemerintah tuh, atau segala macam kayak. Rumah di mana emang rumah? Apa? Rumah di mana emang? Di kawasan Rawabuaya. Oke. Kalau misalnya ngomong kayak macet apa segala macam, kayak ini urusan pemerintah nih kalau salah nih, ini macetnya gaya pemerintah sebagai bagiannya. But at the end kepikir aja kayak kenapa sih gue cuma nyalahin doang, kenapa nggak gue ngelakuin juga gitu. Dan itu relate kayak kan lo bisa naik transportasi umum, kan lo bisa coba untuk cari cara dan baginya, kan macet gara-gara lo juga ya, yang lo kan pakai transportasi umum kan gitu, pribadi kan, jadi kayak dari situ mulai karena relevasi pribadi dan juga semangat tadi bahwa pemerintah ataupun kota itu nggak bisa bergerak sendiri, makanya tuh namanya jadi Jakarta Kota Kolaborasi. Itu menurut pemaknaanku. Dan kenapa namanya Plus Jakarta, bukan Jakarta Plus atau Jakarta Kota Kolaborasi? Karena sebenarnya nama Plus itu tuh sesuatu yang digambarkan positif ya. Yang dimana terus bertambah, kayak kalau misalnya Mas Nobi nambah aku, itu kan maksudnya sesuatu yang lebih besar kan. Pasti lebih besar dan nggak mungkin lebih berkurang. Pasti kayak gitu tuh filosofinya. Dan dari situ dipakailah Plus. Dan kenapa namanya Plus Jakarta bukan Jakarta Plus? Karena kita sadar kota ini harus humble, harus yang mengakui bahwa kita nggak bisa bergerak sendiri, harus yang mengakui bahwa kita butuh orang lain, kita butuh kolaboratornya, kita butuh gagasan dari orang lain dan unsur-unsur di dalamnya. That's why mereka yang jadi aktor utamanya. Kalau mereka yang nggak gerak, ya kotanya nggak bergerak. Namanya siapapun Plus Jakarta gitu. Oke. Menarik nih. Bahwa kondisinya kan ya tadi jangan sampai kita cuma ada satu pihak doang yang bertanggung jawab sama Jakarta dan semua orang bisa terlibat ngurusin Jakarta gitu ya. Nah, kalau nggak salah ya, yang gue tahu lagi adalah kondisinya kan awalnya itu bisa dibilang Plus Jakarta mendorong semua ketemu sama banyak pihak ya buat kolaborasi gitu dan segala macam. Awalnya tuh gimana sih akhirnya bisa ketemu sama teman-teman dan akhirnya mulai jalan nih kolaborasi yang dipingin sama Plus Jakarta nih. Awalnya tuh gimana tuh? Bertemu dengan masyarakat, bertemu dengan pihak apaan sih ini, pasti orang bingung kan pertama kali ketemu apaan Plus Jakarta itu. Responnya gimana tuh? Ya, jadi waktu itu kayak tadi gue bilang ya, bergeraknya pertama kan tadi dari media dulu nih, berbagi informasi, akhirnya kita coba wawancara sana sini, coba nanya gimana sih prosesnya dan segala macamnya. Akhirnya muncul tuh sebuah pertanyaan, baik itu dari kolaborator yang kita wawancara maupun dari kita sendiri sebagai satu entitas ya. Kita mikir mau sampai ceritain aja atau kalian sebenarnya bisa nggak sih bantu kita untuk ngembangin sesuatu misalnya gitu, atau misalnya oh ini city branding ya, berarti bisa ngapain aja tuh, bisa bantu apa misalnya gitu. Itu mulai muncul pertanyaan dari yang kita wawancara. Jadi kayak dari situ mulai berpikir, oke, berarti visinya harus dirubah ya, nggak hanya menginformasikan tapi juga menghidupkan kolaborasi itu. Jadi kalau kita ngomong bahwa kita kota kolaborasi, ya kita buktiin bahwa ini bisa kok, ini sederhana kok, ini gampang kok gitu. That's why kita visinya mulai kebentuk. Dari situ mulai bergerak ke arah eksekusinya kan. Kita coba kontak kolaborator yang mungkin dari level komunitas. Coba kita cari komunitas-komunitas yang dirasa kayak mungkin mereka sering bikin aktivasi atau mereka sering bikin kampanye komunikasi, dan kira-kira kita tanya nih, bisa nggak ya kita ikutan gitu, atau mungkin kita bisa bantu dan sebagainya.
Dari situ itu orang ditolak, Mas. Kayak lu tanya nih, apa nih Plus Jakarta nih? Kayak ini bagian dari Pemprov ya? Iya, itu bagian dari Pemprov. Terus ini dibawa apa? Bingung deh tuh jawabnya apa tuh. Dibawa dinas mana? Gue juga bingung kan gitu. Karena memang kolaborasi kan nggak hanya berbicara tentang satu OPD ya atau satu dinas aja gitu. Kalau misalnya kita ngomong Plus Jakarta di bawah Diskominfotik sendiri menurut pemahamanku akan bertanya, kan kami hanya menginformasikan, nggak bikin aktivasi kolaborasinya. Nah, kalau misalnya ke Biro Kerjasama Daerah akan ngomong juga, kan kita ngomong aksinya bukan komunikasinya. Jadi kayak ini banyak gitu kan. Akhirnya kita kayak jelasin, ya, tapi apa kita perlu jelasin itu kepada warga atau kolaborator? Nggak perlu kurasa. Kita ngomong bahwa oh nggak apa-apa, kita bisa bantu, intinya kita di Pemprov, kita banyak sekali dinas yang kita semua ada satu kesatuan, dan kalau misalnya teman-teman mau butuh bantuan dan kita bisa bantu, kita akan bantu semaksimal mungkin. Biarkan kami yang babak belur di dalamnya dengan segala birokrasinya, tapi teman-teman dimudahkan gitu. Karena kan komunitas akan berpikir kayak, gue minjem taman nih misalnya Mas, gue minjem taman nih di taman Menteng misalnya gitu. Kemana ya? Ke siapa ya? Gimana ya? Pasti perlu surat nih. Pasti perlu gini-gini nih, perlu izin sana, izin sini nih. Pasti perlu ini nih. Gue nggak mau repot. Itu kan terbangun ya di masyarakat kita ya. Nah, dari situ kita coba deketin. Nah, itu tadi sempat ada trust issue tuh. Kayak, emang lu bisa ya? Emang lu ini ya? Nah, dengan keyakinan yang terus kita lakukan intensif, akhirnya mulai deh. Jadi dia coba sekali deh gitu. Lama-lama, ketika itu berhasil satu, nah itu kita bawa kemana-mana. Nih, lihat nih, gue sama dia udah pernah berhasil nih, udah pernah bisa nih. Ayo, lu mau nggak? Gitu. Coba terus. That's why lama-kelamaan mulai timbul, dan akhirnya kan kita bikin aktivasi atau acara tahunan tuh ya, Festival Ini Jakarta. Itu jadi salah satu acara yang kita rasa membangun kredibilitas Plus Jakarta sendiri. Kita membuktikan kepada kolaborator bahwa Jakarta itu buka buat semuanya gitu. Jakarta tuh bisa kasih kesempatan buat lo yang pengen sesimpel lo pengen minjem taman kayak, pengen bikin aktivasi apa kayak, itu bisa didukung. Kita punya banyak banget ruang ketiga yang bisa kita eksplorasi gitu. Jadi kayak jangan ragu dan jangan takut, karena kita bisa kok dibantu, kita bisa bantu kalian kok gitu. Itu sih. Tapi kalau bisa dibilang lingkup Plus Jakarta ini apa ya? Apakah bisa dibilang semacam palu gada gitu ya? Jadi tadi kan mau ngurus surat segala macam, mau minjem taman, mau ke segala macam. Jadi apakah ya tadi yang lingkup pekerjaan Plus Jakarta ini jadi luas banget, atau sebenarnya ada apa ya? Ada semacam ini ya apa ya? Spesialisasi lah dari Plus Jakarta itu sendiri. Jawabannya palu gada. Karena kita terima apa aja. Kayak misalnya, kan kita memang mengidentifikasi dalam dua hal ya. Kita adalah media komunikasi dan aktivasi. Oke. Kalau hal dengan komunikasi, misalnya kayak kita mau bikin sesimpel, kita mau bikin kampanye sosial misalnya gitu. Di media sosial ya misalnya gitu. Kita bakal bantu. Kita bantu buat captionnya, kita bantu buat strategi komunikasinya, kita bantu visualnya, kita punya graphic designer juga, kita bantu semuanya itu dari A sampai Z. Tapi dengan visual dari guidance-nya Plus Jakarta. Kalau misalnya mau dibarengin atau misalnya ada disesuaikan, ya bisa juga sih gitu. Itu satu. Yang kedua, bahas aktivasi, kita turun tangan, Mas. Kita yang kita coba komunikasi ke OPD-nya, dan juga kita yang bahkan sampai di mana kita buat rundown-nya. Logistiknya pun itu kita yang kelola, kita yang coba angkat mejanya, kita yang geser, kita yang menang banyak ya panitia itu ya. Dibantuin ya. Itu benar. Jadi semuanya kita kerjain gitu. Tapi kalau masalah anggaran atau pendanaan, memang kita harus akui terbatas ya. Kita sering bertanya kepada kolaboratornya, apakah memang mereka punya dan sebagainya. Kadang mereka bilang, oh kita nggak punya sih Mas, tapi gue bisa siapin barang aja. Gue punya banner nih gitu. Oh yaudah, kita punya meja kok gitu. Di pusat punya meja atau punya tiangnya. Yaudah kita barengan aja gitu. Jadi kayak nggak melulu tentang uang dan uang sebenarnya, tapi juga barang juga kita bisa bantu, atau mungkin desain dan sebagainya. Gitu. Oke. Banyak berarti ya, banyak kisah-kisah menarik nih ya, ketika kerjasama, ketika tadi bantuin komunikasi, bantuin acara dan segala macam. Yang paling diingat sama Will sendiri mungkin ada kisah-kisah yang entah menarik atau membanggakan atau seru atau gimana, atau mungkin ada nggak yang bisa di-sharing? Ada sih satu hal yang aku yakinkan ke teman-teman juga, bahwa kami sendiri, mungkin kami semua ya, merasakan satu hal di mana pekerjaan yang kita lakukan atau aktivitas yang kita lakukan itu bisa benar-benar memenuhi hasrat idealisme kami.
yang dimana kita senang aja gitu. Nggak tahu sih, orang bilang mungkin cinta buta kali ya sama kota ya. Misalnya kayak artinya ya udah lu ngelakuin aja karena lu sayang gitu. Misalnya ngerasa kayak kita nggak berusaha untuk sekadar berbicara tentang politik ya, terlepas dari itu semua. Kita bicara tentang bagaimana pengen coba bawa dampak baik buat Jakarta. Dan dari situ ketika itu terjadi dengan segala konsekuensi capeknya, apanya, itu senang aja at the end, karena selalu ada dampak yang terbagi gitu. Selalu ada kolaborator yang berterima kasih, kolaborator berkata bahwa, oh iya mas, thank you banget ya, akhirnya gue bisa pakai taman di Jakarta. Oh iya ya, thank you ya, gue bisa, ini rame nih acaranya, thank you banget. Itu tuh suatu hal yang dimana, wah gila banget sih, gue masih bisa punya kesempatan untuk ngasih dampak buat orang lain gitu. Dan ketika gue bisa membantu kota ini untuk menerjemahkan segala hal yang rumit di dalam dan dapurnya kepada sesuatu yang mudah untuk warganya. Itu sih. Mantap banget ya. Oh, ini cinta buta sama ke Jakarta ya. Jadi pengen punya dampak ya. Nah, tapi terlepas tadi ya bahwa teman-teman kan relawannya adalah orang-orang yang memang ya tadi pengen berdampak sama kota Jakarta, tapi kan mau nggak mau ya terlepas dari itu bahwa teman-teman adalah berada di satu institusi politik yang memang mesti berganti nih kan, ketika kemarin selesai gitu Oktober gitu kan akhirnya berganti kepemimpinan. Kira-kira sebenarnya ada bahasan nggak sih, ada obrolan nggak sih bagaimana kelanjutan dari apa namanya dari teman-teman ini, kan udah ada gonjang-ganjing nih, kok tiba-tiba ada yang menghilang gitu kan, tiba-tiba diganti gitu kan di poster-poster. Nah itu sebenarnya sudah ada obrolan atau belum ya terkait itu? Kalau obrolan sebetulnya sudah ada, tapi mungkin ranahnya lebih ke arah masih pembelajaran sih mas. Oke. Gue bisa bilang secara pribadi nggak semua, ya namanya juga beda koki beda rasa ya. Jadi mungkin kali ini koki yang beliau ini mungkin sedang berusaha memahami bagaimana ini bukan sesuatu produk yang serta-merta harus terus dikaitkan dengan politik, tapi juga bagaimana ini buat bangun kotanya gitu. Karena kalau misalnya dibilang nih kayak, tadi misalnya, gue buat contoh aja kalau misalnya bahas politik ya, apakah relawan kawan-kawan 150 orang yang udah purna tugas ini adalah seseorang yang berkelindan erat dengan Pak Anies? Enggak juga, karena kita wawancara kok secara profesional, kita buka secara umum, kita wawancara, seleksi dengan hal-hal yang memang objektif gitu. Jadi nggak yang serta-merta harus, ya gue kesel aja sih kalau misalnya dia ngomong di Twitter dan bilang bahwa ini relawan nih, isinya pendukung semua nih gitu. Ya terlepas dari isinya mau dukung mau enggak, tapi kayak ya ini diambil secara objektif aja, nggak ada sesuatu yang kayak, oh nih harus dari sini, harus dari sana, nggak gitu kok. Dan itu mungkin sesuatu yang masih agak tabu dan sangat sayang sih. Maksudnya kayak sangat sayang bila mana kota kita atau pemerintahan kita masih memandang bahwa ketika itu dibangun pada masa A, maka masa B harus ada perubahan atau pengembangan. Atau gimana? Nggak tahu sih, tapi kayak ya kalau baik, ya kenapa nggak dilanjutin? Menarik. Iya sih, bahwa kondisinya ya tadi ya, ini jadi semacam tradisi tak tertulis gitu, bahwa akhirnya padahal ini dibangun untuk keberlanjutan yang jauh lebih panjang dibandingkan masa jabatan, benar kan gitu kan. Nah, tapi itu kondisinya sejauh ini kira-kira kalau misalkan ya kita berandai-andai gitu. Ini kan mau nggak mau tetap gitu bahwa ada banyak yang berada di Bus Jakarta gitu. Gimana perasaan Will sendiri dan mungkin teman-teman yang pernah ngobrol ya bahwa mungkin ada kemungkinan ini tidak berlanjut seperti itu. Ada kemungkinannya. Itu gimana? Pada saat itu ya, kita berpikir bahwa kalau memang ini tidak berlanjut, ya sudah, nggak apa-apa. Karena lagi, kami di sini, orang-orang di dalam ini kan masih orang Pemprov juga ya. Maksudnya kami juga administratifnya masih di Pemprov. Artinya kita juga pasti bakal ikut arahan. Tapi satu hal yang paling pasti, kalau memang ternyata ini digantikan dengan argumentasi yang jelas, kita akan sangat mendukung itu. Tapi kalau memang ternyata ini tergantikan dengan sesuatu dasar yang di mana bukan untuk kepentingan umum, rasanya sangat disayangkan. Gitu sih. Tapi kan sekarang sudah mendapat klarifikasi tuh, Mas ya. Kan udah dibilang bahwa, city branding tetap Bus Jakarta, tapi ada penambahan. Iya, kita sendiri secara pribadi, monggo, nggak apa-apa. Kalau memang ini sudah diklarifikasi ya, syukur. Berarti kan sudah clear ya, bahwa itu tetap city branding Bus Jakarta. Tapi jadi satu diskusi baru sebetulnya bagaimana keberlanjutan aktivasinya.
Itu yang sebetulnya jadi satu hal yang memang masih agak ngawang. Gitu. Berarti kalau saya tanya misalkan kira-kira Plus Jakarta akan dibawa kemana ke depannya, berarti masih belum ada jawaban yang clear berarti ya? Kalau logo sudah jalan. Oke. Tapi kalau keberlangsungannya itu kita masih belum clear. Kalau memang ternyata ada wadah lain atau tempat lain yang memang ada format baru, formulasi baru, ya silakan aja. Yang penting tujuan kami adalah harapannya ya jangan dimatiin sih. Jangan dimatiin kolaborasinya, jangan dimatiin aktivasinya. Karena sayang, bukan untuk membela William, bukan untuk William yang benar-benar bekerja atau teman-teman yang lain, tapi lebih karena kasihan komunitasnya. Oke. Kan udah muncul tuh kepercayaan pada warga. Kepada kotanya. Komunitas ataupun lembaga sudah mulai mempercaya bahwa oh ternyata Jakarta udah mulai open nih, bisa nih gitu. Oh ternyata dimudahkan nih, ada yang bantuin gitu. Kalau misalnya itu hilang, bukan kehilangan kaminya, tapi kota akan kehilangan kepercayaan warganya. Itu yang harus dikaji baik-baik sebetulnya. Kecuali di format lain, silakan. Udah banyak contoh ya komunitas itu terbantukan dengan Plus Jakarta ya. Udah percaya sama Pemprovnya ya. Betul. Tapi mungkin kalau dari harapan Will sendiri ya sebagai yang ngurus gitu terkait Plus Jakarta ke depannya, misalkan tetap dilanjutkan, kira-kira apa harapannya ke depan? Harapannya adalah terus berlanjut sih, Mas. Bener, itu dulu ya berarti ya. Harapannya kecil tapi ya udah lanjut aja lah gitu. Iya, terus berlanjut. Tapi satu hal yang paling pasti, harapannya adalah tidak serta-merta dipandang sebagai sesuatu yang selalu berkaitan dengan politik sih. Oke. Harus diakui ya, kita sangat mengakui itu dibentuk dan divisikan oleh Pak Anies Baswedan. Sangat, memang itu faktanya. Kan kita bicara fakta ya, memang kayaknya seperti itu. Tapi apakah itu serta-merta dititipkan untuk maaf ya untuk sesuatu yang dimana menguntungkan politik? Enggak juga, kok kan divisinya untuk menguntungkan kotanya. Ya. Gitu. Itu aja sih sebetulnya. Siap. Ya, ini harapan semua orang ya, bahkan harapan di netizen semuanya ya, medsos gitu, bahwa city branding harusnya jadi satu hal yang berlanjut ya, jangan sampai berhenti di Oktober 2022 aja gitu, karena kita kepengen gitu kayak di luar negeri gitu kan, ada ISO gitu kan, ada Amsterdam juga dan segala macam, banyak gitu yang city branding yang enak gitu kalau buat foto gitu. Kalau sekarang kan kita bingung ya mau foto apa gitu kan. Ada banyak nih ya di lapangan Banteng gitu kan, di Sudirman, di Kota Tua gitu. Itu contoh-contoh kecil lah bahwa simpel, bahwa kita pengen ada tempat selfie gitu kan, ada foto, itu udah ini ya, dan ada rasa kebanggaan sama Kota Jakarta. Gitu aja sih. Thank you banget buat Will sudah sharing-sharing ke kita. Semoga harapannya tetap ada Plus Jakarta dan terus bisa berkolaborasi dengan teman-teman komunitas, teman-teman warga dan sebagainya. Thank you. Dengerin terus cerita kita, karena cerita kita cerita orang dalam. Bye bye.